Halo semuanya, ini aku mau main game Selera Nusantara bagian chapter pecel lele. Oh, ini si Sky. Sebelumnya tuh dia kemarin itu kalau nggak salah dipecat ya di warung nasi goreng. Wah, si Arnold nih baik banget ya sama Siska nih. Kayaknya dia suka deh Arnold nih sama Siska, ya gak sih? Karena dia tuh baik banget sama Siska, kayak mau nolongin terus gitu. Nggak ada yang jawab. Udah galak banget ya si kakek Rusman nih. Jual pecel lele aja marah-marah. Ternyata kenalannya Siska. Oh, nenek Marni ini temennya ya, temen neneknya Siska gitu. Ya, kenapa? Sepi ya. Oh, jadi ini kedai pecel lelenya ini sepi gitu karena mungkin rasa masakannya nenek Marni kurang enak. Terus Siska nih mau nyoba bantu masak-masak ya kayaknya. Keren. Nah, setelah Siska bantu, mulai rame deh nih pecel lelenya. Kita beli dulu deh, kita upgrade kompornya biar cepet aja gitu. Nanti aja deh aku nilai. Nah, akhirnya si Siska ini ditawarin nenek Marni untuk kerja di sini ya. Kenapa sih kakek Rusman nih galak banget sih orang itu?
sok-sokan bilang masakanmu laku apa enggak. Ya elah, tipe ini kakek-kakek tipe sundere kali ya, sok-sokan gak mau padahal mah mau aja. Kita layanan pembeli dulu. Kan semenjak Siska kerja di sini, kedai pecel lelenya yang tadinya tuh sunyi jadi rame karena Siska. Nah, tuh kan sosokan, ya sudah lah, iyalah, kakek Rusman. Kita ambil dulu, dapat hadiah ya, karena dapat jalan misi. Nah, Arnold bantuin nih, aduh. Tipe-tipe cowok yang baik hati, yang suka nolong. Itu semua cuma buat demi Siska doang. Oh, ini dapat menu baru ya, tempe. Kalian di sini ada yang suka pecel lele? Rasanya tuh aku nggak pernah sih, bukannya nggak pernah, jarang banget makan pecel lele. Palingan ayam sih yang selalu aku pilih, tapi bukan nasi merah. Ada yang bilang kalau pecel lele itu sangat enak gitu ya. Rasanya tuh aku pernah sih nyoba dan rasanya memang enak sih. Dagingnya tuh kayak ikan nih biasanya lah. Apapun ya agar kamu semangat. Kenapa nih kakek Rusman? Dia nggak mau kalau kedainya tuh sukses karena pakai bumbunya Rizka, bukan pakai resepnya si Nenek Marni. Loh, kenapa nih? Oh alah, oh ya paham. Karena resepnya bumbu Marni ini tuh punya kayak punya kenangan gitu loh terhadap keluarga mereka. Oh, pantesan kenapa kakeknya Rusman ini kayak gak suka gitu sama Siska. Bukan gak suka sama si Siskanya, tapi dia gak mau
kedainya ini memakai resepnya Siska gitu aja sih. Dia tuh pengen kenangannya tetap ada. Oh nih Siska, dia mau bikin 2 bumbu gitu ya. Baru tahu ada warung bisa milih. Saya mau bumbunya Nenek Marni, saya mau bumbunya Siska. Ada bukan ibu-ibu ya, ibu-ibu pakai bendera merah putih ya di kepalanya tuh. Mukanya kayak nggak asing ya, cewek hijab berkacamata ini. Kayak mirip meme gitu di internet. Oh, si kakek Rusman bangga banget nih sama Nenek Marni. Meskipun galak-galak gini, orangnya ternyata sayang istri ya, si kakek Rusman. Jarang-jarang ada suami yang bangga sama istrinya.
Apa nih Kak Rusman? Aduh, gak suka banget deh sama si Kakek Rusman nih, orangnya kok galak gitu. Padahal sudah dibantu Siska biar kedai pecel lelenya laris, tapi kayak suka marah-marah mulu sama Siska. Kalau aku sih mas jadi Siska nggak betah. Tapi karena Siska ini orangnya baik ya, kalau baik iya aja dia dimarahin kayak gimana kayak iyain. Apa ya sebutannya, kalau nggak salah sebutannya itu people pleaser nggak? Aduh aku lupa. Tipe orang yang ketika diajak dia ada orang lain minta tolong, dia susah gitu nolaknya. Padahal sebenarnya dia tuh nggak salah juga, tapi selalu pokoknya gitu deh, selalu iyain omongan orang lain. Dibilang begini, iya, dibilang begitu, iya. Ya Siska ini kayaknya dia orangnya kayak gitu ya. Apa yang kayak nggak enakan gitu loh. Jujur aku sendiri juga gitu sih orangnya, susah nolak kalau orang lain minta bantuan. Kalau kalian ada yang kayak gitu juga nggak? Kayak susah nih, sebenarnya kita nih nggak bisa gitu loh, tapi kasihan, tapi gak enak, tapi kayak pokoknya masa gak enakan lah. Karena terlalu gak enakan sama orang tuh kita jadi gampang dimanfaatkan atau orang jadi semena-mena. Setelah dibilang hebat, oh iya dong, masa keren sih Kakek Rusman ini deh. Padahal tadi dia marah-marah nggak mau ikut-ikutan. Oh ini pelanggan yang di chapter sebelumnya yang nasi goreng. Nah kan gak apa-apa, gak salah kok. Jadi padahal di chapter sebelumnya dia nih dimanfaatkan gak sih Siska nih? Bukan dimanfaatkan, apa ya, dipitnah sebenarnya. Tapi karena Siska adalah wanita baik hati dan murah hati, gak apa-apa. Seandainya si Siska ngamuk aja ya, kayaknya lebih seru deh ceritanya. Oh ini kita ada tambahan menu baru, tahu ya, tahunya. Pecel lelenya pakai tahu, kalau pecel ayamnya pakai tempe. Ada wibu ya tadi ya.
Pelanggan wibu. Kenapa wibu itu pasti identik penampilannya berjaket, terus tuh bermasker, terus pakai kacamata. Pasti modelnya begitu bentukannya. Terus tuh badannya kayak agak bungkuk gitu. Kenapa ya? Keren. Ya emang seharusnya si kakek si Renata datang lagi nih si antagonis. Ya, pura-pura kaget nih. Namanya nih mirip sama yang di situ ya, di MasterChef sih. Nama-namanya Arnold sama Renata. Chef Juna nih yang nggak ada nih, belum ada. Waktu sebelumnya itu kalau nggak salah si Renata yang memfitnah Siska. Terus itu dia gara-gara fitnah itu Siska tuh dipecat. Nah, karena si Renata muncul lagi nih di chapter pecel lele, pasti ini dia mau bikin ulah lagi nih, mau menggagalkan si Siska. Apa ya rencana Renata buat jatuhin Siska ini? Kenapa sih dia sebegitu bencinya sama Siska coba? Padahal Siska tuh sekarang lagi susah gitu ya, neneknya sakit. Makanya dia harus nyari kerjaan buat bantu ngobatin neneknya. Padahal si Renatanya nih sudah dia pebisnis makanan yang sukses lah ceritanya di sini. Tapi kok dia nggak mau ya bantu neneknya, malah Siska yang bantuin. Melihat Siska sukses, dia nggak suka si Renata. Aduh. Nah, apa nih? Nah, siapa nih yang dihubungin nih? Siapa yang dihubungin si Renata?
Nah tuh kan semenjak ada Siska semakin rame kedai pecel lelenya. Artinya nih masakan Siska ini enak-enak. Oh ini ya tambahan lagi ya. Kol ya. Itu kol ya sih? Kol goreng. Aku suka banget sama kol goreng tuh. Enak gitu, meskipun ya aku tahu ya kol goreng itu sebenarnya nggak sehat, tapi enak. Kenapa sesuatu hal yang enak itu nggak sehat? Kayak makan goreng-gorengan, kayak nasi putih dengan nasi merah. Katanya yang lebih bagus itu nasi merah ya, tapi aku kurang suka gitu sama nasi merah karena dia cepet bikin kenyang dan awet gitu loh, kayak bisa nahan lapar lebih lama dibandingkan nasi putih. Tapi ya itu ya, nasi putih lebih enak, kayak ada manis-manisnya. Keren. Oh ini orang yang dihubungi si Renata tadi, si penagih hutang lah rupanya. Satunya preman galak, satunya preman kocak. Kan penagih hutang nih. Dong Surti berubah pikiran dia. Ini mah gara-gara Renata ngasih tahu kalau si Siskanya kerja di sini gitu ya. Tapi kan katanya kan perjanjiannya tahun depan baru dibayar. Kok jadi nagih sekarang? Nah itulah seremnya kalau berhutang guys ya. Dimanapun berada, usahakan itu jangan sampai menghutang. Tapi ya kalau lagi susah sih emang ribet ya. Ibaratnya misalnya kita mau hutang nih, kita tuh harus harus punya mampu untuk membalikan utangnya. Jangan gali lubang tutup lubang. Ya nggak sih, gali lubang tutup lubang. Karena kalau misalnya kita utang terus tuh kita nggak punya pekerjaan buat mengembalikan utangnya, pasti bakal susah banget. Malah apalagi kalau misalnya kita ngutang di tempat yang berbunga, waduh, makin ribet lagi dan makin pusing. Jadi kalau pengen hidup tenang, damai, janganlah ngutang guys. Nah ini ya, gara-gara preman yang menagih hutang itu gangguin kedai ini. Ya ibaratnya bikin kekacauan lah di kedai.
Jadinya kakek Rusman nih nyalahkan Siska. Nah padahal nenek Marni ini baik loh orangnya, mau nolongin Siska, tapi kakek Rusman nih gak mau gitu nolongin. Sebenarnya sih ada benar juga kakek Rusman ini gak mau minjemin uang ke Siska. Kan mereka yang capek-capek nabung disuruh buat ngelunasin hutangnya Siska. Nah si kakek Rusman kayaknya marah nih. Nah dia mecat Siska kemarin, baru aja dipecat di nasi goreng, sekarang dipecat juga di kedai pecel lele. Aduh, kasihan sekali kamu ya Siska ya. Ini semua gara-gara Renata. Bingung juga ya, padahal Renata sudah sukses gitu ya. Ya sudahlah, urusin aja bisnisnya. Ngapain dia gangguin Siska coba? Aneh. Gak paham aku tuh. Sudah sukses, sudah punya bisnis di mana-mana. Ya ibaratnya pasti dia punya lagi banyak uang dong. Sedangkan Siska ini dia cuman kerja di tempat orang. Dia ibaratnya kerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari aja gitu loh. Masih aja diganggu si Siska. Diganggu si Renata. Saking mungkin karena dia tahu kali ya Renata ini kalau Siska ini punya kemampuan masak yang bagus gitu. Nah masakan yang dibuat Siska selalu enak. Mungkin dia takut tersaingi, ya nggak sih? Makanya dia gangguin Siska. Tapi ya terlaluan sih kalau kayak gini. Sampai ibaratnya kayak sampai menuduh, memfitnah. Padahal sisanya lagi susah. Itu jahat banget sih. Aduh ceritanya kayak sinetron. Bener-bener kayak sinetron. Keren. Combo. Dan ya ini adalah hari terakhir Siska kerja di kedai pecel lele. Adakah lanjutan ceritanya? Oh ini dia episode baru ya. Si Arnold nih kayaknya dia nggak tahu kalau si Siska dipecat.
Si kakek Rusman.